Kita akan membuktikan bahwa Quran itu benar. Di sini bisa membuktikan kepada kita bahwa Quran itu betul-betul wahyu Allah. Kita buktikan dengan Quran surat 23, surat 12 dan 13. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Lan yakti teman-teman ingsun wis dadekno menungso min sulalatin min tin saking saripati kang asale saka lemah. Ini dijelaskan oleh Allah. Ya boleh jadi karena penciptaan itu ada dua model. Penciptaan yang alami itu percampuran sperma dengan sel telur. Nah, kalau penciptaan yang tidak alami itu menggunakan ilmu namanya kun. Jadi fayakun maka jadi dia. Penciptaan Adam itu juga menggunakan kun. Kemudian nggak punya orang tua. Diciptakan langsung oleh Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah ini yang ceritakan ini kayaknya yang alamiah. Suma ja'alnahu nutfatan. Banjur ingsun dadekno sperma tadi itu. Suma ja'al malakot khalaqnal insana min sulalatin min tin. Suma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Banjur ingsun dadekno nutfah sperma tadi berada di dalam rahim yang kokoh. Suma khalaqnan nutfata, banjur ingsun dadekno nutfah tadi itu alaqatan menjadi alaqah. Nah, sperma ini ketika mengendap di dalam rahim, ya, di dalam vagina selama 40 hari, lalu berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Nah, alaqah ini juga mengendap selama 40 hari. Nah, sudah dua kali 40 hari berarti sudah 80 hari. Fa khalaqnal alaqata, banjur dadekno sapa ingsun alaqata ing alaqah mau mudghah dadi mudghah. Mudghah itu juga sama seperti alaqah tadi, tapi baunya sudah tidak enak. Ini proses pembuahan di dalam sebuah rahim. Ya. Berarti sudah, ini juga mengendap 40 hari, berarti 120 hari. Nah, kalau sudah 120 hari, maka Allah tiupkan roh padanya. Maka orang wanita kalau sudah hamil, ketika sudah berumur 120 hari, maka perutnya mulai ada gerakan-gerakan. Karena bayi yang ada di dalam perutnya sudah diberi roh oleh Allah SWT. Itu berdasarkan hadis. Lalu ditetapkan segala macamnya itu ya ketika umur 120 hari itu. Nah, ini Quran menjelaskan seperti itu. Urutannya bagaimana? Sperma berubah jadi alaqah, alaqah jadi mudghah dan seterusnya. Fa khalaqnal mudghata, banjur ingsun dadekno mudghah tadi idzoman dadi balung. Faka saunal idzoma lahma, banjur ingsun bungkus balung mau lahman kelawan daging. Sumaan sanahu khalqan akhar, banjur ingsun dadekno makhluk sing bentuke liya. Sudah menjadi janin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ini ilmu kedokteran. Jadi ilmu ini adalah ilmu tentang proses bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Ini proses yang alamiah. Ada proses yang tidak alamiah. Kalau kita melihat bagaimana ibunya Nabi Isa, itu kan tidak punya suami tapi kok hamil. Maka muncul tuduhan bahwa Maryam ibunya Isa tadi berselingkuh, berzina, macam-macam. Padahal tidak. Makanya diberi ilmu oleh Allah, bayi yang masih kecil tadi bisa ngomong. Isa itu masih bayi bisa ngomong. Ya, untuk menjelaskan bahwa dia itu betul-betul adalah utusan Allah.
Nah, karena kita menuduh seperti itu atau orang lain menuduh seperti itu karena memahami bahwa pembuahan itu adalah dari percampuran sperma dan sel telur wanita. Padahal pembuahan itu macam-macam juga, ada yang pembuahan tidak dari sperma tapi dari sel tubuh. Sel tubuh orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Itu bisa disamakan dengan sel telur, lalu juga terjadi pembuahan. Yaitu namanya teknologi cloning. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan itu lalu ditransfer ke dalam vagina, lalu di dalam situ berkembang sampai akhirnya menjadi janin dan lahir persis dengan apa yang sel tubuhnya tadi diambil. Nah, ini pembuahan yang model kedua, namanya ini aseksual, karena main seks. Kalau yang sperma tadi harus main seks. Nah, ini kan juga kalau dia memahami penciptaan yang model cloning tadi kan tidak perlu menuduh macam-macam. Bahkan kambing kacangan itu juga nggak pakai lanangan. Peper-peper nang wit meteng. Ya, itu terkait dengan pembuahan. Nah, ini diceritakan oleh Allah secara detail seperti ini, dan itu persis apa yang dipahami oleh ilmu kedokteran. Ya, makanya ketika ayat ini dibaca oleh seorang Maurice Bucaille, kaget. Kagetnya itu apa? Bagaimana Quran bisa bicara seperti itu? Padahal Muhammad adalah orang yang ummi. Tidak mungkin. Kalau Muhammad adalah seorang dokter atau doktor atau sarjana apa, masih pantas. Tapi Muhammad itu orang ummi, maka tidak mungkin bisa bicara seperti ini. Maka akhirnya profesor ini tadi adalah orang Nasrani, dan dia akhirnya berpidato di depan gereja. Dia menyatakan bahwa kebenaran Islam itu sangat luar biasa, tidak menyalahi daripada ilmu pengetahuan. Maka akhirnya dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan ya, ada anu ya, air ya. Akhirnya Maurice Bucaille tadi masuk Islam. Nah, ini bukti kebenaran Islam. Maka Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Oke. Itu nomor 1. Kemudian kita lihat yang ayat nomor 2 untuk membuktikan bahwa Quran ini benar. Dan ini termasuk kalau panjenengan mendengar orang menuduh Quran itu buatan Muhammad, bisa diterapkan ini, disampaikan ini juga. Oke. Yang nomor 2 ini bisa kita lihat dalam Quran surat 4 ayat 56. Surat 4 ini surat apa? An-Nisa ya? Ayat 56. Bunyinya gitu. Innalladzina kafaru, saat temen wong kang engkar, saat temen wong kang kafir bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun, saufa nuslihim naro, jadi bakal ingsun lebono dheweke kabeh iku naron ing neraka. Ini Allah yang mengatakan. Orang yang ingkar kepada kitab Allah, orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Soto kaenak ini. Oh, kita lanjut. Kullama nazijat juludum, sumangsane gosong apa nih? Juluduhum kulite. Jadi kalau terbono rokok itu kulitnya gosong. Ya gak gosong tok, kadang entek. Ya. Badalnahum juludan ghairoha. Banjur ingsun ganti dheweke kabeh iku mau juludan kelawan kulit ghairoha sing anyar.
Lah apa kok diganti dengan kulit yang baru? Liyadzukul adzaba, supaya dheweke ngrasakno lara terus menerus. Inna wa kana azizan hakimah. Sak temene Allah itu zat yang maha perkasa, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa pelajaran dapat kita ambil di sini? Jadi Allah itu ketika ahli neraka itu kulitnya hangus, diganti dengan kulit yang baru. Kenapa diganti kulit yang baru? Kata Allah supaya terus menerus dapat merasakan sakit. Loh, ternyata kulit itu kalau sudah hangus tidak terasa. Perang nemen oke, perang-perangan itu loro. Sehingga dia tidak terasa sakit, lalu diganti oleh Allah dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakit terus menerus. Nah ini dibaca oleh profesor dari negeri Gajah yang namanya Tajaten. Ya, Tajaten ini pernah membaca makalahnya orang Amerika bernama Keith Moore. Nah dalam makalah itu berbicara tentang kulit. Kulit di situ dijelaskan sama. Kalau kulit itu sudah hangus, maka kulit itu tidak terasa apa-apa karena saraf sensoritnya sudah rusak. Nah ini dengan Quran itu pasir. Jadi ini yang disebut mukjizat. Informasi Quran sama dengan ilmu pengetahuan. Maka tidak ada alasan bagi Profesor Tajaten tadi sehingga akhirnya beliau pun masuk Islam, diikuti oleh beberapa orang mahasiswanya. Ya, ini membuktikan Quran itu benar. Makanya Allah katakan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ini bagi kita harus mantap itu. Quran jangan diragukan. Kenapa sih kita juga kadang melupakan Quran itu? Karena apa? Karena kita sering terlalu mencintai dunia. Padahal cinta dunia dengan akhirat itu harus imbang. Ketika terlalu cinta kepada dunia sama dengan satu gelas ini. Isinya dunia, nah akhirat dunianya akhirat itu pasti. Nah akhirnya Profesor tadi masuk Islam. Jadi ini untuk menguatkan kita bahwa jawabannya apa kalau ada pertanyaan begitu? Bagaimana pembelaan kita terhadap tuduhan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad? Nah bisa kita sampaikan ini. Bahwa Quran itu benar, nggak perlu ragu-ragu lagi. Nah, seperti itu. Nah terkait dengan orang yang murtad 30 juz tadi, itu karena dianggap ada kontradiksi, itu karena namanya Ahmad Kharqon. Ahmad Kharqon ini tidak melihat bagaimana memahami ayat. Memahami ayat itu ada namanya ilmunya yang disebut ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami ayat. Ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaca Quran. Nah itu kalau kita pelajari dengan ilmu tajwid maka tidak bertentangan sebenarnya tadi itu. Karena apa? Karena asbabun nuzulnya ini adalah ada Salman Al-Farisi itu tanya kepada Rasulullah. Salman Al-Farisi itu adalah mu'alaf yang asalnya orang Nasrani kemudian masuk Islam, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah nasib teman-teman saya dulu yang mereka itu masih Nasrani dan mereka juga orang-orang taat. Ya, berarti orang Nasrani tadi belum terkontaminasi oleh kesyirikan. Kalau sudah masuk kepada syirik beda lagi. Maka turunlah ayat tadi itu surat 2 ayat 62. Orang iman Yahudi, Nasrani, Sabi'in sama saja. Asal mereka beriman kepada Allah, hari kiamat dan beramal soleh. Berarti Yahudi Nasrani di situ adalah Yahudi Nasrani yang masih tauhid. Tapi kalau sudah tidak tauhid, Allah tidak katakan seperti itu. Dikatakan apa? Kafir. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan.
Nah, orang yang mengatakan 3 Tuhan itu siapa? Nasrani. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Allah katakan apa? Laqad kafaro. Sungguh telah kafir. Nah, orang yang sudah mensekutukan Allah tadi disebut oleh Allah sebagai sudah kafir. Tapi yang masih tauhid tadi tidak masalah. Tapi kalau orang sudah tauhid seperti itu mesti masuk Islam. Karena ngerti sama ajarannya. Tauhid yang diajarkan. Yaitu tambahnya seperti itu. Poin nomor 2 adalah